Shalom, selamat malam, selamat datang kembali di program yang mempersatukan kita di dalam doa untuk bangsa, bersehati untuk negeri. Bersama kami, Gereja Baptis Indonesia Bukit Pengharapan Kediri. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk menaikkan seluruh pokok-pokok doa kita. Mari kita persatukan hati kita di dalam satu pujian dan penyembahan untuk mendoakan negeri kita. Oleh sebab itu, kita akan memulai acara kita bersehati untuk negeri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan atas setiap rencana dan rancangannya yang mulia bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat Atas Indonesia, biar hanya kemuliaan yang menjadi nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat
bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa hati-Mu ada di bangsa ini Tuhan. Biar hanya belas kasihan Bapa yang tercurah atas bangsa ini. Kami percaya bangsa kami akan mengalami pemulihan. Tuhan akan pulihkan dari segala problematika yang terjadi saat ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan atas seluruh bumi. Hanya bagi bangsa ini. Jadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Kita masih bersama untuk berdoa di dalam bersehati bagi negeri kita Indonesia. Saya teringat satu kisah dalam sebuah cerita yang saya pernah dengar di masa kecil saya. Ada seorang raja yang sedang mau membangun sebuah kotanya. Namun ketika dia mulai berjalan di daerah demi daerah, dia merasa ada satu hal yang tidak nyaman dia rasakan. Karena saat itu jalan tidak rata, banyak jalan yang bergelombang, jalan yang jelek sekali. Akhirnya dia merasa, oke, kalau begitu kita harus ubah jalan ini menjadi lebih baik. Dia panggil hambanya, hei hambaku datanglah ke sini. Kemudian hambanya datang, ya raja bagaimana? Saya minta untuk kamu potong semua lembu yang kita miliki supaya kulit-kulitnya kita boleh taruh di jalan-jalan yang kita lewati supaya nanti ketika kita berjalan kaki kita tidak sakit. Dengan penuh keberanian hamba ini menjawab apa yang dimau tuannya. Tuan mohon maaf, kalau boleh Tuhan kita sembelih saja satu domba. Loh kok bisa, kenapa begitu? Jawab tuannya. Nanti satu domba itu kulitnya kita buat untuk alas kaki Tuan saja. Kalau semua domba mati, kasihan Tuan. Usul ini dianggap sangat baik bagi sang Tuan ini. Nah kisah ini menceritakan bahwa kalau kita mau mengubah sesuatu gitu ya, yang perlu diubah yang terutama adalah diri kita. Diri kita dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kekristenan juga demikian. Apalagi dengan kondisi sekarang. Salah satu guru yang boleh menjadi pengajar yang luar biasa yaitu Yesus pernah mengajarkan. Dalam situasi yang tertindas, dalam situasi yang sulit sekalipun, ia pernah mengajarkan satu hal. Ketika dia harus melepaskan bajunya untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Ini menjadi perkara yang luar biasa. Perkara yang perlu kita cermati dengan sungguh-sungguh. Meskipun dalam keadaan sulit, Yesus mengajarkan, layanilah orang lain. Pedulilah terhadap orang lain. Jangan engkau egois.
Bapak Ibu Saudara, ini yang diperlukan saat ini. Ini yang diperlukan bangsa kita. Bangsa kita saya rasa untuk menyelesaikan setiap persoalan, ketika orang boleh kembali memiliki kasih, kembali memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sebelum mengubah banyak hal, diri kita harus kembali untuk berubah, mengerti dan mengenal. Untuk menyelesaikan kondisi ini, setiap orang harus rela untuk peduli terhadap orang lain. Kalau memang harus pakai masker. Karena bukan hanya sekedar untuk diri kita selamat, tapi orang lain juga terjaga. Kalau memang kita harus bantu ada orang yang mungkin sedang isolasi mandiri karena COVID, mari kita juga ikut serta menolong dengan protokol kesehatan yang ada. Supaya semuanya ikut terjaga dengan baik. Kita layani. Kita berikan kepedulian dan kasih kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita percaya dalam perkara ini, kasih Tuhan juga akan memimpin memproteksi kita, menolong kita. Oleh karena itu, mari kita selesaikan pandemi ini dengan kita peduli, dengan kita punya kasih terhadap orang lain. Dan kita terus semangat untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa bagi bangsa Indonesia, negeri kita tercinta ini. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemerintah pusat sampai daerah, jajaran menteri-menteri dan satgas dalam penanganan COVID-19. Dan yang kedua, kita juga berdoa bersama-sama untuk kebijakan pemerintah dalam pandemi ini, supaya juga dapat Tuhan boleh berikan hikmat dan bijaksanaan kepada pemerintah, mungkin melalui PPKM dan yang lain sebagainya. Kita juga terus berdoa bagi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam bangsa ini. Kita juga berdoa bersama-sama untuk terus tentang distribusi vaksinasi yang terus berjalan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya dengan semua hal yang dikerjakan bangsa ini, pemerintah Indonesia dapat menekan angka penularan virus COVID-19. Oleh karena itu mari kita akan berdoa bersama-sama di dalam pokok doa yang pertama ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya bahwa bangsa kami ada di dalam tangan kuasa darah Tuhan Yesus sendiri. Saat ini kami berdoa kiranya Bapa, Engkau boleh menolong dan memimpin bangsa kami untuk keluar dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan pusat sampai daerah, bahkan para menteri dan satgas yang saat ini terus bekerja dengan ekstra untuk menekan angka penularan virus COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, kebijaksanaan dan hikmat kepada mereka, supaya dapat menanggulangi kondisi-kondisi ini dengan sungguh-sungguh. Kami juga
berdoa supaya setiap pemerintah bangsa kami, jajaran-jajaran terkait, mereka juga memiliki kasih, yang dimana kasih itu mereka terima dari Tuhan sendiri. Sehingga ketika mereka melakukan segala perkaranya, dibarengi dengan kasih yang murni. Sekiranya hal itu boleh menolong Indonesia ini terbebas dari kondisi ini. Kami juga terus berdoa Bapa, bagi kondisi perekonomian yang terdampak, pendidikan yang terdampak, juga hal-hal yang lain yang terdampak. Kiranya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, sedikit demi sedikit, ketika kondisi COVID ini boleh ditanggulangi, maka perekonomian kami percaya Tuhan juga akan turut campur tangan memulihkan. Begitu juga kondisi pendidikan yang ada. Anak-anak kami yang selama ini sudah mulai rindu bertemu dengan kawan-kawan mereka, kami berdoa hal itu juga boleh Tuhan izinkan terjadi, sehingga mereka semua boleh kembali berdoa, dan mereka kembali bersekolah di sekolah mereka masing-masing. Bahkan juga bagi setiap orang yang juga rindu untuk beribadah di dalam kehidupan peribadatan mereka, juga boleh Tuhan boleh sertai dan tolong. Kami percaya Tuhan Yesus boleh memimpin bangsa kami. Bahkan juga upaya-upaya melalui distribusi vaksinasi maupun juga PPKM yang diberlakukan, kiranya dengan perkara ini Bapa, Indonesia boleh menekan laju penularan virus yang ada. Dan kami percaya kasih-Mu memimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh terbebas dari pandemi ini. Ini yang terus kami gaungkan, ini yang terus kami doakan, karena kami percaya hanya di dalam tangan-Mu lah saja segala hal yang ada di bumi ini boleh Tuhan selesaikan sendiri. Kami percaya atas kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita satukan hati, mari kita bersama-sama bersehati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengangkat satu pujian. Dan bersama-sama kita katakan, kami mau datang Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Untuk
Lawan
juga akan berdoa di dalam pokok doa yang kedua. Kita akan berdoa bagi pergumulan kita sekalian. Kita berdoa bagi bisnis dan pekerjaan di masa pandemi ini. Bapak Ibu mungkin terdampak juga pandemi ini, tetapi kita percaya tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus akan memimpin dan menolong. Bapak Ibu juga kita berdoa bagi pendidikan yang terus berjalan secara daring, yang dimana juga ini membutuhkan kreativitas bagi seorang guru, orang tua, dan murid. Mari kita terus bersinergi bersama-sama. Kita juga berdoa supaya keluarga semakin bertumbuh di dalam ibadah misbah keluarga, meskipun seringkali tidak bisa bertemu dalam ibadah langsung dengan jemaat yang lain atau anggota jemaat yang lain, tetapi ini waktu yang tepat untuk kita boleh beribadah bersama dengan keluarga kita dalam misbah keluarga, dan sekiranya ini kita mengalami pertumbuhan di dalam misbah keluarga yang boleh kita boleh bersama-sama untuk ikuti. Nah, oleh karena itu mari kita akan berdoa bersama-sama di dalam doa di dalam pokok yang kedua ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga terus berdoa bagi kondisi-kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk bisnis dan pekerjaan di masa pandemi ini. Mungkin di antara kami ada yang terdampak pandemi dan kami terus berdoa kiranya Tuhan Yesus boleh menolong. Tangan jamahan kasih-Mu boleh memimpin setiap kami, sehingga bisnis dan pekerjaan yang saat ini sedang dibangun, Tuhan sendiri turut campur tangan. Sekiranya mungkin bisnis ini boleh kembali berjalan, kami percaya dan kami rindu supaya bisnis dan pekerjaan ini kami serahkan semuanya bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pendidikan-pendidikan yang saat ini terus berjalan secara daring. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memimpin pendidikan ini supaya setiap siswa yang mengikuti pendidikan secara daring, guru dan orang tua dapat bersinergi bersama demi kemajuan pendidikan Indonesia. Kami boleh bersehati bersama-sama untuk boleh berkreatif untuk menciptakan pola didik yang baik dan benar bagi anak didik, sehingga generasi-generasi di Indonesia juga boleh bertumbuh. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini secara sungguh-sungguh bagi keluarga-keluarga yang saat ini juga harus beribadah di rumah masing-masing. Ini merupakan kesempatan untuk kami bertumbuh bersama di dalam misbah keluarga. Ini adalah kesempatan di mana kami boleh bersehati bersama dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan izinkan ini terjadi juga untuk menumbuhkan iman kami dan kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan menolong seluruh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Kiranya keluarga-keluarga kami sungguh-sungguh menunjukkan pertumbuhan iman di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menyampaikan permohonan melalui doa kita. Kami membuka layanan chat maupun telepon bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan. Secara khusus dapat menghubungi email kami, nomor ataupun dengan cara mengisi form doa melalui link yang telah kami sediakan yang tertera di layar kaca dan di deskripsi video ini. Anda akan didoakan oleh tim hamba Tuhan yang akan membimbing dan memberi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah saatnya Bapak Ibu dan jemaat-jemaat mendukung pelayanan digital gereja lokal yang sudah mulai melakukan pelayanan digital untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, mari bersama kita memberi dukungan dengan klik tombol like, share, dan subscribe, serta menyalakan notifikasi agar dapat terus mengikuti informasi seputar Gereja Baptis Indonesia melalui kanal YouTube ini. Dan akhir kata, kami atas nama gabungan Gereja Baptis Indonesia mengucapkan terima kasih sudah bersama kami untuk berdoa bagi negeri di dalam program Bersehati untuk Negeri. Kita bertemu kembali minggu depan di jam yang sama, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.